Pada 19 September 2023, Visipol UGM meluncurkan buku Megasif yang ditulis oleh 29 akademisi lintas fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Buku 19 bab ini merupakan salah satu produk knowledge dari Megasif Visipol UGM untuk menjawab sejauh mana ilmu sosial dan ilmu politik memaknai, merespons, dan beradaptasi dengan dua tema besar yaitu transformasi digital dan perubahan iklim. Harapannya, buku ini juga dapat berkontribusi terhadap komitmen UGM terkait pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama pada aspek climate action. Kami persembahkan podcast buku Megasif Visipol UGM. Selamat datang kembali di podcast buku Megasif Visipol UGM. Ini adalah serial podcast yang didedikasikan untuk membahas, mengulas isi-isi buku Megasif yang baru saja diterbitkan oleh UGM Press, diedit oleh Profesor Poppy Eswinanti dan Mas Dekan Wawan Masudi. Kali ini saya senang sekali karena kita akan membahas salah satu bab di buku ini berjudul Inovasi Digital dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Bersama saya hari ini sudah hadir para penulisnya. Ini ada Muhammad Rizky. Halo Mas Rum, halo teman-teman. Panggilannya Kimi ya? Panggilannya Kimi, ya betul. Dan Anastasia Imelda. Halo Mas, halo Tasya, semua. Panggilannya Tasya. Ya. Terima kasih sudah datang di studionya MKP. Teman-teman MKP kita pinjam dulu studionya. Hari ini kita akan membicarakan hal yang menarik, dan saya sebagai pengajar, saya kira ini ketika saya membaca bab ini membuka satu wawasan dan juga mungkin sedikit kekhawatiran saya karena saya dosen dan kita sedang membicarakan soal disrupsi atau inovasi-inovasi digital yang kita hadapi belakangan ini. Nah, kalau kita bicara soal disrupsi atau inovasi digital, kadang kita diingatkan beberapa info atau keterangan bahwa beberapa jenis pekerjaan itu hilang karena disrupsi ya. Misalnya wartel kan dulu. Saya kalau mau telepon teman itu kan lewat wartel. Kalian tahu nggak wartel? Tahu. Masih sih Mas, kebetulan masih ada sih dulu. Atau telepon koin. Atau telepon koin. Ya. Sekarang kan karena semua orang sudah memiliki telepon genggam. Ya akhirnya bisnis itu juga tidak jalan lagi ya sekarang saya kira. Jadi dari tulisan teman-teman itu kira-kira disrupsi apa saja yang muncul dalam pengelolaan perguruan tinggi ya. Bagi saya dosen, apakah pekerjaan saya akan hilang? Oke. Ya sebetulnya kalau bicara soal disrupsi apa saja yang akan terjadi di perguruan tinggi, sinyal disrupsinya itu sudah ada sejak pertama kali kita melihat MOOC atau Massive Open Online Course ya di tahun 2009. Itu pertama kali muncul di US. Waktu itu berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai Coursera sekarang, atau perkuliahan online ya, MOOC. Dan memang trennya MOOC ini walaupun ada peningkatan di awal, ada interest yang cukup tinggi di awal, ternyata pertumbuhannya pun memang melandai, Mas Rum. Dan kita melihat sejak 2009 itu apakah kemudian perguruan tinggi sudah terdisrupsi dengan kehadiran MOOC ini? Mungkin jawabannya seperti yang kita semua bisa lihat, ternyata belum gitu ya. Karena MOOC ataupun moda pembelajaran yang online itu so far hanya menjadi pelengkap ataupun complementary dari moda pengajaran yang sifatnya itu luring. Nah, tapi kemudian pertanyaannya sampai kapan moda pembelajaran luring ataupun offline seperti datang ke kelas kemudian belajar itu akan bertahan? Nah, jawabannya memang kita nggak bisa prediksi ya. Tapi yang kita lihat ini adalah sinyal disrupsi di mana kehadiran MOOC, kemudian juga ada
kehadiran bootcamp atau program-program yang menawarkan kompetensi-kompetensi tertentu dengan waktu yang lebih singkat, biasanya 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang paling trending itu di bidang programming, coding, UI UX. Nah, itu memang ada program-program yang sifatnya itu lebih singkat dan lebih padat. Jadi kalau dibandingkan dengan belajar misalkan ke di kampus teknik gitu ya, teknologi informasi gitu. Mungkin kalau tadinya mendapatkan sarjana durasinya 4 tahun, ini bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang juga sama dengan durasi waktu yang lebih singkat. Nah, memang ada perdebatannya di situ, tapi kami melihat ini semua harus dipandang sebagai sinyal disrupsi, sebagai dorongan untuk kampus itu tidak selalu bertahan pada pakem-pakemnya, tapi juga melakukan inovasi-inovasi. Nah, inovasinya apa? Mungkin nanti kita bisa ngomongin lebih jauh lagi, gitu Mas Rom. Ya, jadi ada MOOC dan bootcamp ya tadi Kimi menyampaikan. Kalau saya tahunya itu MMORPG. Wah, apa itu Mas? Multiplayer online role playing games. Waduh, Mas memang gamer beda ya. Massively open course. Oke. Massively open online course ya. Ya. Nah, Tasya ini kan sekarang sedang ramai juga dibahas mengenai ChatGPT ya. Ini adalah satu model bahasa generatif berbasis kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence. Bahkan beberapa kelas itu untuk menanganinya itu sekarang kembali lagi ke model ujian tertulis ya. Kalau ujian tertulis di kelas kan tidak bisa pakai ChatGPT. Dari penelitian ini yang Tasya dan Kimi temukan, apa perkembangan di model bahasa generatif berbasis AI ini? Iya Mas, mungkin betul sih Mas, kemunculan AI itu bisa dipandang sebagai sebuah ancaman, tapi di satu sisi juga bisa dipandang sebagai peluang pembelajaran. Karena betul disrupsi ini sepertinya tidak terhindarkan gitu di segala lini, bahkan ada ancaman-ancaman pekerjaan juga akan hilang pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita hadapi di kemudian hari, ChatGPT salah satunya mungkin akan terus berkembang dan akan terus lebih cerdas ya dibanding dengan yang sudah ada versi-versi yang terbaru gitu. Nah, tantangan perguruan tinggi atau ya yang kami sedang tulis itu mungkin alih-alih kita melihatnya sebagai ancaman, kita bisa melihat itu sebagai peluang kolaborasi. Misalkan dengan adanya ChatGPT, para dosen bisa lebih aware bahwa itu tidak sepenuhnya ditulis oleh mahasiswa misalnya, dengan cara penugasannya atau ujiannya tertulis, tapi bisa juga diskemakan dengan mengkolaborasikan ChatGPT dengan misalkan menganalisis tulisan di ChatGPT dibanding dengan tulisan mahasiswa sendiri, itu bagaimana perbedaannya, misalkan seperti itu. Jadi bentuk-bentuk yang justru malah membantu daya berpikir kritis mahasiswanya dan bisa lebih ini ya, membantu proses-proses pembelajarannya. Mikirnya gitu kira-kira. Ini menarik ya. Jadi bagaimana kita bisa menavigasi ya beberapa tantangan dan juga peluang yang muncul dari disrupsi ini. Nah, ini pasti memunculkan implikasi-implikasi khusus terhadap pengelolaan perguruan tinggi. Jadi dalam penelitiannya Kimi, Tasya dan juga Mas Randi ini, apa implikasinya terhadap kebijakan perguruan tinggi? Implikasi terhadap kebijakan di perguruan tinggi sebetulnya mungkin jawabnya itu ditarik balik dulu ke kultur inovasi di kampus. Bagaimana sebetulnya pendidikan itu kan memang didesain kurikulumnya itu biasanya 5 tahun sekali ya, Mas Rum. Dan perubahan kurikulum itu memang tidak bisa semata-mata dilakukan dengan cepat gitu. Ada evaluasi yang harus dilakukan secara mendalam dan bagaimana sasaran-sasaran capaian pembelajaran itu apakah sudah terpenuhi dari kompetensi-kompetensi yang sudah ada. Tapi di lain sisi dengan kebijakan di Indonesia ya, ada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang diinisiasi oleh
Pak Menteri Nadiem Makarim, sebetulnya ada baiknya juga sebetulnya melihat perguruan tinggi itu perlu membuka diri ke pembelajaran yang sifatnya itu di luar kampus, karena mahasiswa asumsinya bisa mendapatkan lebih banyak pembelajaran praktikal gitu ya, atau pengalaman bekerja, pengalaman magang, pengalaman yang mungkin mereka tidak bisa dapatkan dari 4 tahun belajar di kampus. Jadi sebetulnya merangkul inovasi tersebut lebih dalam artian kita membuka diri kepada moda pembelajaran yang baru di luar sana. Memang dari penelitian yang kami tulis ini, kami juga melihat MBKM ini bukanlah kebijakan yang sudah sempurna, kemudian memang harus dilanjutkan dan harus langsung dilanjutkan gitu, tidak. Tapi perlu kita evaluasi lagi bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa di MBKM itu memang berbanding lurus dengan tujuan-tujuan pembelajaran itu tersendiri gitu, Mas. Ya. Kalau dalam praktik di Visipol UGM, kira-kira bagaimana arah ke depan teman-teman dari tim inovasi akademik? Inovasi-inovasi apa yang kini tengah didorong untuk harus utamakan? Ya, ada beberapa hal sih Mas yang berusaha Visipol sediakan, mungkin ya. Saya juga mungkin mewakili juga dari unit inovasi akademik. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada banyak tantangan, terutamanya untuk daya serap pekerja ya. Sekarang ada banyak lulusan yang tidak terserap gitu karena kekurangan skill yang dibutuhkan oleh industri. Nah, perlu adanya kolaborasi antara mungkin industri dan swasta dan juga perguruan tinggi dengan mungkin meregulasi itu. Nah, MOOC salah satunya, mungkin ada banyak universitas di dalam maupun luar negeri yang sudah berkolaborasi dengan perusahaan swasta untuk membuat tadi seperti bootcamp dan lainnya, itu untuk bisa menambah skill, agar pada saat lulus nanti bisa terserap gitu kira-kira. Nah, yang dilakukan oleh Visipol juga mendorong adanya skills yang mana kami sebutnya essential skills yang mungkin bisa dijadikan modal ya buat teman-teman untuk bisa bersaing di dunia kerja. MOOC yang dimiliki Visipol saat ini ada satu yang sebetulnya masih tahap pengembangan juga, belum sempurna, namanya Fokus Visipol Online Campus. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk mahasiswa Visipol maupun non-Visipol sebetulnya dari UGM maupun umum untuk bisa mengakses essential skills yang ada di situ. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang untuk kedepannya kira-kira apa rekomendasi yang tim IA dan juga tim penulis ini bisa berikan bagi para stakeholders ya? Oke, mungkin pertama merangkul kolaborasi antara industri dan kampus ya Mas Rum. Jadi dengan fokus platform MOOC-nya Visipol, kita mulai coba menjajaki kerjasama dengan beberapa industri untuk kemudian membuka kelas-kelas yang diajarkan di Fokus gitu, jadi sifatnya online. Dan ini juga bagian dari semangat Fokus untuk mendemokratisasikan ilmu pengetahuan itu sendiri gitu ya. Jadi aksesnya pun juga bisa diakses oleh banyak orang, bukan hanya mereka yang bisa ke Visipol gitu ya, yang mampu untuk membayar UKT gitu. Jadi memang di Visipol ada misi tersebut untuk mengentaskan permasalahan sosial terkait akses terhadap perguruan tinggi. Kemudian rekomendasi lainnya adalah membuka silo-silo sebetulnya antar unit yang ada di kampus itu sendiri. Mungkin kalau kita bicara di level Visipol, kolaborasi antar unit itu masih bisa dikembangkan lagi, masih bisa lebih banyak lagi yang dikerjakan, supaya misalkan nih ketika unit inovasi akademik punya program, kita mau bikin Fokus gitu, terus ternyata ada program pelatihan yang dilakukan oleh siapa waktu itu, ASC ya, Bu Natasha, ASC dan Asian Study Center, mereka bisa mem-host
program pelatihan itu di fokus gitu. Jadi menggunakan teknologi yang ada di fokus, ASC bisa mengamplifikasi programnya dan juga manfaat-manfaat lainnya. Gitu. Jadi membuka silo antara organisasi, gitu, antar unit-unit yang ada di organisasi. Betul. Artinya pendekatannya lebih multidisipliner ya, Betul. banyak stakeholders yang dilibatkan. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir, kalau kita membaca buku ini atau tulisannya Randi, Kimi, dan Tasya ini, kira-kira tuh posisi akademik kalian tuh gimana nih terhadap disrupsi dan transformasi digital atau inovasi digital tuh, kira-kira kalian apakah avid supporters atau justru yang skeptics atau lebih condong ke yang adaptif atau transformasionalis lah, berusaha untuk inovasi? Karena kami unit inovasi mungkin Mas. Jadi mungkin kami akan mengambil posisi adaptif. Jadi kami mendorong mungkin perguruan tinggi dan swasta untuk mungkin bisa berkolaborasi untuk bisa mencapai titik adaptif tersebut. Mungkin juga dengan regulasi yang memadai, mewadahi supaya mahasiswa atau peserta yang mengikuti secara online misalnya, yang tadi tidak harus masuk ke dalam sistem fisik atau konvensional, itu bisa diakuisisi, bisa diakui gitu, untuk skillsnya. Mungkin yang kami tekankan ada di situ kira-kira. Ya. Terima kasih Tasya dan Kimi sudah hadir di acara ngobrol hari ini. Jadi kita berpesan kepada para pemirsa semuanya yang mengikuti acara ini, kalau kalian rasa konten ini bermanfaat, kalian bisa mendapatkan manfaatnya, ya tolong sebarkan ke teman-teman yang lain supaya juga bisa mendapat manfaat dari diskusi kita kali ini. Terima kasih. Mari kita pamitan sama-sama. Ya, bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.